Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiz ziham. Amma ba'du. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa aslih lana sya'nana ya rabbal alamin. Muslimin dan muslimat, para wali santri, anak-anak santri pesantren Tahfidz Al-Kaukab rahimana wa rahimakumullah, hafidhana wa hafidhakumullahu jami'an. Bersyukur kita kepada Allah pada kesempatan hari demi hari kita bisa mengikuti terus kegiatan taklim rutin harian kita, dan insya Allah hari ini menjadi hari yang ke-24 pertemuan kita, juga hari ke-24 dari saum kita. Insya Allah kita juga masih meneruskan pembahasan masih terkait tentang hal-hal yang dibenarkan secara syariat menjadi uzur atau penghalang bagi seseorang untuk meninggalkan puasa. Pada pertemuan terakhir kemarin sudah kita tegaskan ada sekitar 6 atau 7. Lalu kemudian kita sudah sampaikan satu hal di antaranya, yaitu bepergian dengan segala kriteria dan ketentuannya. Pada pertemuan ini kita lanjutkan hal yang kedua yang disampaikan oleh muallif tentang sesuatu yang dibolehkan karenanya meninggalkan puasa. Mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa thaniyan min al-a'dzaril mubihah. Kedua daripada uzur-uzur atau halangan-halangan yang dibolehkan meninggalkan puasa, yaitu al-maradu, sakit. Ma'nan yujibu taghayyur at-tabi'ah ila al-fasad. Di mana sakit ini yang dimaksud adalah yang mengharuskan terjadinya perubahan secara tabiat, itu mengarah kepada adanya kerusakan di dalam dirinya. Jadi sakit yang secara tabii, secara alami bisa diprediksi atau dinyatakan akan mengarah kepada terjadinya madarat atau kerusakan kepada diri seseorang. Wa huwa yujizul fitra kasafari. Sakit yang semacam ini adalah masuk hal yang membolehkan seseorang berbuka atau meninggalkan puasa, sebagaimana bepergian yang kemarin sudah kita jelaskan. Dasarnya adalah ayat yang sama, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Siapa saja yang pada saatnya puasa dia mengalami sakit atau bepergian, maka wajib atasnya mengqadha, membayar puasanya tatkala ia tinggalkan. Nah, perlu di sini ditegaskan para mustami'in, para pemirsa yang dirahmati Allah, bepergian yang seperti apa yang sakit yang seperti apa yang dimungkinkan menjadi penyebab dibolehkannya berbuka. Muallif di sini menyatakan wadhabitul maradil mubihi al-fitr, dan ketentuan yang memungkinkan dibolehkannya berbuka, ketentuan sakit itu tadi, yaitu huwallazi yashuqqu ma'ahu shaum, yaitu sakit yang memberatkan dirinya tatkala seseorang itu melakukan puasa.
masyaqqatan syadidah, dengan masyaqqah yang sangat berat. Au yukhaful halaku minhu ilsama, atau dikhawatirkan terjadinya kerusakan terhadap dirinya kalau dia harus paksakan melakukan puasa. Atau kata para ulama, au yukhafu bis-shaumi ziyadatul maradi, atau dikhawatirkan dengan puasa itu malah justru bertambah sakitnya. Au but'il bul'i ay ta'akhurihi, atau dengan puasa itu lalu menghambat proses penyembuhannya, proses pemulihan kesehatannya. Jadi inilah kriteria yang secara umum diberikan oleh para ulama. Mohon kita pahami dengan baik supaya kita lagi-lagi tidak gemampang, tidak mempermudah asal sakit lalu kemudian kita meninggalkan puasa. Jadi tadi disampaikan puasa yang dimungkinkan untuk meninggalkan, sakit yang memungkinkan bagi seseorang muslim meninggalkan puasa itu adalah sakit yang memang membawa masyaqqah, beban atau sesuatu yang berat di dalam dirinya. Atau paling tidak tadi dikatakan adalah sesuatu yang mengkhawatirkan atas kerusakan dirinya, atau sesuatu yang dikhawatirkan dengan puasa justru malah semakin parah sakitnya, atau memperlambat proses penyembuhan sakitnya. Ini tergantung situasi ini kayak apa. Semuanya dimungkinkan bagi seorang kalau mengalami sakit yang seperti dijelaskan ini tadi, dia bisa meninggalkan puasanya. Fa illam yatadarrar as-shaim bis-shaumi kaman bihi jarbun aw waj'u darsin aw isba'in aw dummalin wa nahwihi lam yubih lahul fitr. Nah, ini menjadi kriterianya jelas para ulama. Fa illam yatadarrar, maka kemudian andaikan tidak membuat madarat, kerusakan kepada orang yang puasa dengan puasanya, kaman bihi jarabun, seperti orang yang sakit kudis misalnya, yang sakit gatal-gatal kulit, itu tidak masuk kategori puasa, sakit yang membahayakan puasa seseorang. Au waj'in dorsin, atau orang yang sakit giginya, rahangnya, au isba'in, atau mungkin sakit ringan di tangannya, au dummalin, atau sakit bisul, gudik itu bahasa lain misalnya. Nah, itu sakit-sakit luar, sakit-sakit kulit, wa nahwihi, yang semisalnya panu, kudis misalnya, tidak masuk kategori sakit yang memungkinkan seseorang boleh meninggalkan puasanya. Lam yubih lahul fitru, tidak dibolehkan baginya meninggalkan puasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang kedua ini menjadi pemahaman penting bagi kita. Puasa kita boleh dan diizini oleh syariat, meninggalkannya dengan halangan yang kedua, yaitu tatkala ada sakit di dalam dirinya. Muslimin muslimat, anak-anak santri yang dirahmati Allah Ta'ala, di sini perlu kami tambahkan beberapa pandangan ulama mazhab, termasuk pandangannya Imam Malik rahimahullah dalam ketentuan dan kriteria sakit yang dimungkinkan menjadi uzur seseorang meninggalkan puasa, sebagaimana disampaikan oleh muallif kita ini. Wa qala al-Malikiyah, dan Malikiyah berpendapat lil maridi ahwalun arba'ah, bagi orang yang sakit itu paling tidak ada 4 kategori. Ada 4 hal yang kita bisa nilai dan bisa kita jadikan semacam kemungkinan kesimpulan hukum untuk dimungkinkan dia boleh meninggalkan puasa atau tidak boleh. Menurut pandangan Imam Malik rahimahullah, ada 4 kriteria atau 4 kategori macam-macam orang yang sakit, dan sejauh mana dia dimungkinkannya meninggalkan puasa. Yang pertama, al-ula alla yaqdiru 'ala shaumi bihalin, yaitu orang yang sakit dan dengan sakitnya itu dia tidak kuat atau tidak bisa melakukan puasa sama sekali.
Jadi memang dengan puasa dia sudah tidak kuat, tidak memungkinkan. Au yukhaful halaku minal maradi au du'fi insoma. Atau dikhawatirkan kalau dia paksakan puasa maka dia mendapatkan bahaya dan kerusakan di dalam dirinya. Maka kata para ulama termasuk madhabnya Imam Malik ini, fal fitru alaihi wajibun. Orang yang sakitnya dalam kondisi kayak begini wajib baginya meninggalkan puasa untuk menyelamatkan dirinya, untuk memulihkan kesehatan dirinya. Nah ini jamaah sekalian. Jadi dia justru malah haram melakukan puasa. Wajib baginya bahkan berbuka kalau kondisinya tidak memungkinkan sama sekali berpuasa, atau membahayakan secara nyata kalau dia melakukan puasa itu. Nah, jenis yang kedua adalah an yaqdira alaihi shaumu, an yaqdira ala shaumi bimasyaqqatin fal fitru lahu jaizun. Nah, yang kedua itu orang yang meskipun sakit tetapi kalau dia mau puasa kuat sih kuat, tetapi ada masyaqqah, ada beban berat di dalam dirinya. Meskipun tidak diketahui secara pasti secara medis akan bertambahnya madarat, tetapi dia ada beban berat dengan puasa itu, maka di sini dinyatakan fal fitru lahu jaizun. Dia dimungkinkan memilih boleh puasa lanjut atau boleh berbuka. Jadi orang yang sakit mungkin sakitnya masih ringan, kalaulah dia puasa juga sebenarnya kuat meskipun katakanlah ada masyaqqah tapi tidak terlalu besar. Itu dimungkinkan bagi dia tetap melakukan puasa atau juga diperbolehkan meninggalkan puasa. Nah, yang ketiga an yaqdira bimasyaqqatin wa yukhafu ziyadatul maradi. Atau orang yang mampu melakukan puasa tetapi ada masyaqqah dan dikhawatirkan sakitnya semakin parah, ada kekhawatiran semakin parah. Fa fi wujubi fatrihi qaulan. Maka para ulama ada yang menyatakan dia wajib berbuka saja, tapi ada yang menyatakan oleh ulama dia boleh memilih, boleh berbuka, boleh juga melanjutkan puasa, terserah kemampuannya dia. Ada dua pandangan ulama ini. Nah, yang keempat, yang terakhir menurut mazhab Maliki, dan ini juga termasuk dipegangin oleh para ulama, jenis yang keempat alla yushaqqa alaihi wala yukhafu ziyadatul maradi. Yang keempat, sakit yang tidak dikhawatirkan adanya masyaqqah, adanya beban bagi yang sakit, dan juga tidak dikhawatirkan kalau dia puasa pun tidak akan bertambah parah. Maka menurut pendapat ulama jumhur dinyatakan fala yuftiru 'indal jumhur. Sakit yang ringan banget semacam ini yang tidak ada madarat dan tidak ada pula dikhawatirkan atas dirinya madarat kalau puasa, maka seyogianya para jumhur ulama menyatakan dia tetap berkewajiban melakukan puasa. Jadi kesimpulannya kalau kemudian puasa itu ada masyaqqah, apalagi sampai masyaqqahnya berat, di situ memang dimungkinkan baginya untuk berbuka. Kalau masyaqqahnya sangat-sangat, dia memang malah wajib berbuka. Tapi kalau tidak ada masyaqqah dan tidak dikhawatirkan ada madarat, ada kerusakan di dalam dirinya, maka dia tetap diwajibkan melakukan puasa. Kembali kepada diri kita yang lebih tahu saat kita sakit seperti apa keadaannya. Pendek kata, syariat Islam ini sangat menekankan pentingnya menjaga keselamatan dan kemaslahatan diri seseorang, dan jangan sampai seseorang terjerumus pada sesuatu yang merusak dirinya. Makanya firman Allah menegaskan wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan sekali-kali engkau jadikan dirimu itu membawa atau mengantarkan kerusakan kepada dirimu. Kalau kita sudah tahu keadaan kita sakit sekali dan dengan puasa itu semakin parah, ya
jangan paksakan kita puasa. Tapi kalau kita sadar betul bahwa sakit kita ringan, toh kalau puasa juga kuat dan tidak ada masalah, maka kita puasa dan melanjutkan puasa kita. Demikian Bapak Ibu para muslimin muslimat, kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga mengantarkan hikmah dan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.